Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan ke hariban alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kepada yang mulia Tuan Guru Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LCMA yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada siang kajian berbahagia ini, yang kita hormati Ketua Tim Koordinator UAS untuk Aceh beserta seluruh anggota, yang kita hormati yang juga selalu mendampingi UAS Syekh Fadil Rahmi, kemudian yang kita hormati, kita banggakan Ketua BKM Masjid Kesyik Ilmi Haji Kamal Saman HKLSE, atau yang lebih populer dipanggil dengan Bang Mehmet. Beliau adalah yang menginisiasi hadirnya Kiai Haji UAS di tempat kita pada hari yang berbahagia ini. Kemudian yang kita hormati Ketua BKM Masjid Al-A'la Kampung Masjid Ustaz Dr. Kiai Haji Muhammad Khalis Samsudin. Kemudian yang kita hormati Bapak Karramil, Bapak Kapolsek Camat Kecamatan Lumbasa, Bapak PJ Kusik beserta Bapak Kusik terpilih Kampung Masjid Tuhatwid beserta seluruh anggota, seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang sudah berhadir pada hari yang berbahagia ini. Hadirin hadirat sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas nama Badan Kemakmuran Masjid dan seluruh jamaah tetap Masjid Al-A'la Kampung Masjid, kami mengucapkan selamat datang kepada Kiai Haji Abdul Somad LCMA bersama dengan rombongan dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang sudah berhadir pada hari yang berbahagia ini. Menghemat waktu, mari kita semuanya untuk tidak lagi berbicara, karena kita akan dengarkan Ustadz kita yang akan berbicara. Untuk ini kepada Kiai Haji Abdul Somad LCMA dengan hormat kita persilakan. Lebih dan kurang mohon diperbanyak maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, anggota DPD RI Tengku Fadil Rahmi, Ketua Tim Ustadz Abdul Somad Nangro Aceh Darussalam, Al-Mukarram Ustadz Nazaruddin Yahya, Ketua IKAT
yang juga bagian dari tim Ustadz Abdul Somad yang mengatur segala jadwal selama di Aceh, Al-Mukarram, Ustadz Muhammad Fadilah, beserta seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Fardhu Zuhur Masjid Al-A'la. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan istiqomah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummah. Umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang paling baik. Padahal sebelum kita banyak sekali umat. Wa ila 'adin akhahum huda. Kepada kaum 'Ad ada Nabi Hud. Wa ila Samud akhahum Salihah. Kepada kaum Samud ada Nabi Saleh. Wa ila Madyan akhahum Syu'aiba. Kepada kaum Madyan ada Nabi Syu'aib. Ada pula yang disebut dengan Bani Israel, disebut juga dengan Yahudi. Kepada mereka lah nabi-nabi paling banyak diutus Allah SWT. Ada Nabi Yaqub, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Daud, ada Nabi Isa. Tapi yang dikatakan Allah yang paling baik adalah kuntum, kamu yang paling baik, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat, Nabi bertanya, apa yang kau bawa itu Umar? Kata Umar, lembaran Taurat. Sini, disobek Nabi, dikoyak Nabi. Lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa ayat tabi'ani. Seandainya Nabi Musa hidup, dia akan. Makanya Nabi Musa pun ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Isra dan Mi'raj, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa Nabi salat. Nabi Isa jadi makmum, Nabi Musa jadi makmum, Nabi Sulaiman jadi makmum, Nabi Daud jadi makmum, Nabi Ibrahim pun jadi makmum. Yang menjadi imamnya adalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi itu ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Jadi banyak hal yang kita tidak anggap sebagai nikmat, padahal itu nikmat. Nikmat yang besar yang kita rasakan hari ini adalah dipilih, diangkat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang umurnya paling pendek. Kata Nabi, umur umatku itu baina sittin wa sab'in, antara 60 70. Nabi 63. Beda memang kalau dibandingkan Nabi Nuh. Nabi Nuh 950 tahun. Bayangkan berapa kali pilpres itu. Beda memang dengan Nabi Isa, beda dengan Nabi Musa, beda dengan Nabi Ibrahim. Dan kita pula yang paling pendek. Nabi Adam alaihissalam situna dira'an, 60 hasta. Jadi kalau 60 hasta, 1 meter 2 hasta, berarti tinggi Nabi Adam itu 30 meter. 30 meter. Kita udah capek lari pagi tetap 160. Artinya apa? Secara badan fisik pendek, secara umur pendek, tapi kelipatan-kelipatan amalnya luar biasa. Yang istiqomah sholat berjamaah di Masjid Al-A'la selama 10 tahun. Tak usahlah 10 tahun, 1 tahun. 1 sholat 27, 10 tahun, 1 tahun 27 tahun. Jadi siapa yang istiqomah sholat di Masjid Al-A'la tidak tinggal selama 1 tahun, berarti hitungan umurnya bertambah 27 tahun. Kalau 10 tahun 270 tahun. Tetap tidak bisa mengimbangi umur umat Nabi Nuh Ustaz 1000. Hitung lagi, Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Belum lagi Lailatul Qadar, belum lagi keutamaan salat berjamaah, belum lagi keutamaan haji mabrur. Jadi memang umur pendek, badan pun tidak terlalu tinggi, tapi kelipatan amal. Dan yang paling puncaknya adalah ketika nabi-nabi tidak mampu memberikan pertolongan,
Datang mereka ketika di padang mahsyar yang panas itu kepada Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, tolonglah menghadap Allah supaya diputuskan perkara. Kami tak sanggup lagi menunggu panas terik. Kata Nabi Nuh, aku malu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang mereka menghadap Nabi Ibrahim, aku pun tak sanggup. Datang menghadap Nabi Musa, aku tidak mampu. Datang mereka menghadap Nabi Isa, aku pun tidak sanggup. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diputuskan perkara itu kan Nabi Muhammad. Maka ada yang disebut dengan syafa'atun uzma. Syafa'atun uzma, semua umat Nabi Muhammad SAW mendapat syafaat. Itulah mengapa walaupun kita umat yang terakhir, kita umat yang pertama akan masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus, insyaallah. Mudah-mudahan kita ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Apa cirinya umat ini? Kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia yang lain. Syaratnya ada 3. Pertama, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang buat baik. Mengajak orang buat baik, ini cirinya. Jadi kalau ada orang Islam terganggu diajak tetangganya sholat, terganggu diajak pengajian, kau kalau mau masuk surganya sendirian, jangan ngajak-ngajak. Ini dia tidak mengerti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi Muhammad itu cirinya adalah ngajak berbuat baik. Termasuklah tausiah yang saya sampaikan ini mengajak berbuat baik. Mudah-mudahan jamaah, ibu ngajak bapak, bapak ngajak ibu, bapak ibu ngajak anak, bapak ibu anak ngajak tetangga, pengurus ngajak jamaah. Ini salah satu sudah kita menjalankan sehingga kita nanti diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bedanya kalau bapak kepala rumah tangga, yang bisa bapak ajak cuma 4 orang. Anak bapak, istri bapak, menantu bapak, anak bapak yang nomor 2, kebetulan anaknya 2. Cuma 4 orang yang bisa bapak ajak. Anak 2 insya Allah patuh, menantu itu belum tentu, istri apalagi. Sikit kali yang bisa kita ajak. Iyalah Ustaz Somad ngomong begitu karena Ustaz Tablik Akbar. Saya mengajak satu lapangan, stadion, gor, masjid penuh. Tapi saya tak tahu, entah siapa yang ikut, entah siapa yang tidak. Tapi ada yang paling efektif dalam mengajak. Saya waktu baru pulang dari Mesir, diundang ke Islamic Center di Riau. Belum ada orang yang kenal saya pun baru pulang beberapa bulan. Tiba-tiba saya lihat jamaah sholat subuh 3.000 orang. Terkejut saya. Terkenal juga aku ini ternyata. Kok banyak kali 3.000 orang. Saya terkejut kok orang ini ramai sholat subuh. Begitu selesai sholat subuh, langsung 3.000 orang itu mengejar pintu mau tanda tangan. Rupanya di absen bupati. Baru saya merenung lama. Ustadz hebat, ceramah hebat, tapi yang bisa memaksa itu hanya orang yang punya kekuasaan. Berdiri Masjid Islamic Center, biayanya 50 miliar. Kalau Ustadz ceramah, kumpulkan dana, ya dana, dulu dana. Tapi dengan APBD bangun Islamic Center, Bupati bertanya, diusulkan, lalu kemudian sidang paripurna DPR-K, kalau di Riau DPR-D. Apakah semua anggota dewan setuju APBD membangun Islamic Center? Setuju saja 50% plus 1 terwujud. Tapi kalau yang setuju cuma 49 orang, sampai kiamat tak terwujud. Itulah pentingnya memilih orang yang mengerti ajaran Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Ciri yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Ciri yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, melarang perbuatan munkar. Maka muncullah istilah 1000 fatwa ditambah dengan 1 tanda tangan lebih bermakna 1 tanda tangan daripada 1000 fatwa. Berceramahlah Ustaz Somad, itu lokalisasi, mohon maaf,
di Aceh tak ada, tapi di tempat lain lokalisasi mesti ditutup. Itu tempat zina, itu tempat mungkar, tak ada perubahan. Bapak polisi tidak berani menutup. Kenapa? Tidak ada payung hukumnya. Tapi kalau anggota dewan DPRA, kalau di Riau DPRD, sepakat semua anggota dewan, lokalisasi ini mesti ditutup. Sidang paripurna, bupatinya setuju, wali kotanya setuju, gubernurnya setuju, anggota dewan setuju. Bisa tak ditutup? Bisa. Itulah pentingnya mendudukkan orang yang baik, mengerti ajaran Islam. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Melayu, Riau. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Samudra Pasai. Kita tidak tinggal di kerajaan Majapahit. Kita tinggal di negara yang pakai sistem demokrasi. Demokrasi itu dipilih oleh rakyat. Kedaulatan yang tertinggi di ujung jari. Itulah nanti tanggal 14 Februari 2024 umat Islam memilih orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, memilih orang yang cinta masjid, memilih orang yang cinta ulama, memilih orang yang cinta dakwah. Saya bukan orang partai, saya bukan orang jurkam, saya tidak berafiliasi kepada manapun. Saya hanya ingin menyadarkan umat ini, jangan sampai 5 menit di kotak TPS itu bermakna 5 tahun ke depan. Makanya nanti menjelang tanggal 14 itu banyak-banyak berzikir, mengusir hantu setan. Kalau selama ini insya Allah kita berani mengusir setan, tapi tanggal 14 itu nanti setannya bawa duit. Ini yang kita susah ini. Pas mau kita usir, selama ini kata setan, kau ngusir aku, kata dia. Kau selama ini kan diajarkan doa tolak bala, mana ada doa tolak duit, kata dia. Iya juga ya setan. Maka umat Islam mesti berpikir cerdas. Inna sam'a, dengar baik-baik. Wal basar, lihat baik-baik. Wal fuad, pikirkan, renungkan baik-baik. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua soal, semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara. Saya sebagai ustadz menyampaikan kebaikan. Kira-kira yang saya sampaikan ini baik apa tak baik? Karena yakinlah baik maka saya sampaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cirinya cuma 3. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang ketiga, wa tu'minuna billah. Ini puncaknya, beriman kepada Allah. Apa tanda beriman? Melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kira-kira boleh saya bertanya? Jamaah mau jawab? Kira-kira dalam hal nahi mungkar, dalam hal nahi mungkar, melarang orang pakai main judi, melarang orang main judi, mana yang lebih hebat, Ustadz Somad atau polisi dan DPR? Bingung jawabnya kan? Mau dijawab Ustadz Somad, nanti tersinggung polisi sama DPR. Mau jawab DPR, nanti Ustadz Somad tersinggung, turun dia dari mimbar pulang. Saya kasih contoh dalam masalah judi saja. Jangan main slot, jangan judi online, jangan main gaple taruhan, jangan main judi. Orang tak peduli. Yang datang ke masjid memang udah baik-baik semua. Saya dulu masih muda memang main judi Pak Ustadz, tapi sejak pengajian ini berhenti. Kenapa Bapak? Tobat, bangkrut Pak Ustadz. Ustadz Somad berapi-api membacakan ayat, menggelegar, orang tak takut. Tapi kalau Babin Kamtipmas tak perlu bersuara menggelegar, tak perlu pakai ayat, cukup dibawanya aja pistolnya. Silakan main judi kalian, main. Aku pecahkan ginjal kalian, main. Segenggam kekuasaan dipakai. Kenapa Ustadz berapi-api siang ini? Habis makan. Kenapa Ustadz berapi-api siang ini? Sound sistemnya mantap. Kenapa Ustadz berapi-api siang ini? Karena yang di hadapan saya ini orang-orang yang ada kekuasaan.
Saya bisa ceramah slow aja. Marilah kita banyak ingat mati. Bagaimanapun nanti kita akan mati. Kapan Ustaz ceramah gitu? Pas di hadapan pensiunan-pensiunan. Pensiunan polisi, pensiunan tentara, pensiunan DPR, pensiunan bupati, pensiunan gubernur. Untuk apa kita semangat-semangat mubazir? Pernah saya waktu baru pulang, ceramah saya berapi-api. Mari kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Selesai acara pengajian, datang 3 orang bapak-bapak. Apa yang bisa kita lakukan, Ustaz? Saya tanya, Bapak sekarang? Saya pensiunan polisi, Pak Ustaz. Bapak, saya pensiunan tentara, Pak Ustaz. Bapak, saya dulu kerja di perusahaan minyak, sekarang pun udah menggendong cucu di rumah, Pak Ustaz. Banyak-banyak istighfar aja, Pak. Tapi bapak-bapak yang udah pensiun jangan tersinggung. Kenapa? Karena ada beberapa jamaah mendengar ceramah saya tersinggung, pas pulang meninggal. Di sini tidak ada yang pensiun, karena definisi pensiun itu berhenti beraktivitas. Bapak mungkin tidak berkarir di kantor, bapak mungkin tidak lagi PNS, tapi bapak tetap berkarya, karena karya ibadah kita tidak pernah terhenti. Dari kantor ke masyarakat, semuanya. Ini yang di hadapan saya ini tidak ada yang tua. Ini kalaupun ada yang tua, ini adalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Begitu cara mengobati hati yang terluka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi nanti kalau Bapak Ibu lihat video, apanya Ustaz Somad ini? Mengendorse Tengku Fadil Rahmi, mengendorse Tengku Muhammad Fadilah, mengendorse Tengku Nazarudin. Ya, kami sama-sama di Mesir dulu. Saya melihat ini orang baik-baik. Kalau tuan pergi ke Jakarta, jangan lupa membeli kain. Kalau ada kawan kita, kenapa pula kita endorse yang lain? Itulah Allahu Akbar. Di masjid jangan tepuk tangan. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang berpantun pas sudah mau gini, Allahu Akbar, tak gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tadi saya dikasih tahu Ustaz Somad nanti kultumnya 15 menit aja. Pas sudah habis waktu. Saya tengok aja. Tadi saya mulai jam 2.15, sekarang sudah jam 2.35. Ternyata itu sudah lewat waktunya. Tapi insya Allah ini sebetulnya di Masjid Al-A'la ini tak ada jadwal di sini. Sudah saya tengok tak ada. Terus tiba-tiba kok dibawa kemana? Ini karena ada orang dalam. Saya pun heran. Kenapa pula kita bisa ke Masjid Al-A'la ini? Saya bilang, apa kata Tengku Muhammad Fadilah tadi? Ini kampung saya, kata dia. Aduh, tak enak pula kita. Saya pun gak enak nolak kan. Kalau saya nolak, nanti tak diantarnya saya ke airport. Jadi memang ada hubungan kepentingan juga ini siang ini. Walaupun singkat, rasanya pesan-pesan tadi sudah sampai. Bisa Bapak Ibu pahami? Jelas itu dah. Kalau belum jelas juga payah saya jelaskannya. Jadi tangkap Bawaslu saya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ini kalau keluar video nih langsung jadi isu. Abdul Somad menyanyi sholat Jumat. Ini bukan sholat Jumat, ini pengajian zuhur, bodoh. Nanti kalau ada nanti yang gitu kalian buat komen, sebutkan kronologis ceritanya ini. Bisa dijelaskan? Masya Allah, tabarakallah, cantik memang Masjid Al-A'la ini, luar biasa. Mimbarnya, kubahnya, jamnya, ada pula channel YouTube-nya, ada pula layarnya. Dingin, terasa sejuk di dalam. Kita pun dikelilingi kaca, menengok di luar ini macam melihat akuarium. Hai guys. Masya Allah. Mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah iman dan Islam, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita soleh dan solehah, Indonesia dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pemimpin-pemimpin kita adil dan amanah.
على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Jadikan pertemuan kami siang ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Perpisahan kami setelah ini perpisahan yang dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takut dalam hati kami, dengan rasa takut itu kami tidak melakukan perbuatan maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Tanamkan rasa taat dalam hati kami, dengan taat itu kami mendekatkan diri kepadamu, kepada surgamu ya Allah. Wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Tanamkan keyakinan dalam hati kami, dengan keyakinan itu terasa ringan segala musibah di dunia. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Jadikan pendengaran kami, penglihatan kami, tenaga kami, akal dan pikiran kami menjadi amal ibadah untuk kami ya Allah. Allahumma ja'al fa'rana ala man zalamana. Balaslah orang-orang yang sudah menzalimi, menganiaya kami ya Allah. Wa ja'alna 'afina 'anil nas. Jadikan kami orang yang suka memaafkan orang lain. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Jangan kau jadikan dunia ini sebagai harga ilmu kami dan menjadi cita-cita tertinggi kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Nangro Aceh Darussalam negeri yang aman dan damai. Allahumma ftah lana abwabal khairi wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu nikmat, pintu rahmat dan pintu barakah. Rabbana hab lana minas sholihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan pasangan hidup kami dan keturunan kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawwabin. Jadikan kami orang yang bertaubat karena banyaknya silap salah dan dosa kami. Wa ja'alna min ibadikas shalihin. Jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami bersaudara karena Engkau ya Allah. Azillana tahta zilli arsyika. Berikan kami naungan di bawah singgasana arasmu. Yauma la zilla illa zilluk. Hari itu tak ada tempat berlindung kecuali hanya Engkau saja ya Allah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu. Dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu. Dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana siang ini kami berkumpul bersama di Masjid Al-A'la, kumpulkan pula kami nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalallah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.